休要胡闹。 若是接受不完，可就玩大了。 Pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mengalahkan Pension Air. Namun entah kenapa, Pension Air merasakan ada esensi darah pinik di tubuh Xiaoyan. Dengan dukungan dari Lei Zunze, Pension Air pun berusaha untuk mencari tahu benda yang disembunyikan oleh Xiaoyan. Namun setelah lama mencari, Pension Air tidak menemukan benda yang ia cari di tubuh Xiaoyan. Pension Air pun semakin kesal. Sebenarnya kamu menyembunyikan esensi darah itu di mana? Melihat gelagat yang kurang baik dari Pension Air, Feng Zunze pun berkata jika Pension Air terus mengacau. Jangan salahkan saya tidak menghargai suku iblis surga kuno, ucapnya. Mendengar ancaman dari Feng Zunze, untuk sejenak semua orang pun terdiam. Untuk meredakan ketegangan, akhirnya Lei Zunze pun angkat bicara. Apa yang terjadi pada Xin Er hari ini mungkin merupakan kesalahpahaman. Berhentilah untuk bermain-main, ucapnya. Mendengar ucapan dari Lei Zunze, di sisi yang lain, Pension Air pun sebenarnya tidak mau menerimanya. Dengan nada ketus, Pension Air pun berkata kepada Xiaoyan, masalah ini tidak akan diselesaikan seperti ini, ucapnya. Lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan semua orang di tempat itu. Namun sebelum Pension Air pergi meninggalkan tempat itu, Xiaoyan pun menagih janji kepada Pension Air. Mendengar ucapan disertai ledekan dari Xiaoyan membuat Pension Air pun malu dan marah kepada Xiaoyan. Sejak kapan Pension Air diperlakukan begitu oleh seseorang di generasi muda yang sama? Untuk sejenak, tubuh Pension Air pun bergetar, kedua tangannya mengepal menahan rasa marah kepada Xiaoyan. Lalu dia pun berkata, apa yang terjadi hari ini sungguh mutlak kesalahan saya, oleh karena itu saya memohon maaf kepada Tuan Xiaoyan, ucap Pension Air. Lalu dia pun bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Di tempat yang lain, Feng Zunze pun berkata kalau kompetisi telah selesai dan dendam antara Xiaoyan dan Papillon Penglai telah usai, ucapnya. Mendengar ucapan dari Feng Zunze, di sisi yang lain, Lei Zunze pun nampak marah. Lalu dia pun berkata kepada Xiaoyan, hei Xiaoyan, demi memandang Feng Zunze, aku akan melepaskanmu. Dan dendam antara kau dan Papillon Penglai telah usai. Aku ingatkan kau agar tidak menyebarkan teknik langkah 3000 petir di masa depan. Jika tidak, aku tidak akan memandang Feng Zunze lagi, ucap Lei Zunze. Di samping Xiaoyan, Feng Zunze pun berkata, kompetisi hari ini sebenarnya dimenangkan oleh Xiaoyan. Namun karena Xiaoyan orang luar, jadi pemenangnya adalah Pension Air dari Papillon Petir Angin, ucap Feng Zunze. Setelah ucapannya itu, lalu Feng Zunze pun pergi meninggalkan tempat itu, diikuti Xiaoyan, Mu Qingluan, dan Lin Yan. Kepergian Feng Zunze, Mu Qingluan, Xiaoyan, dan Lin Yan membuat Lei Zunze dan Pension Air pun merasa tidak senang. Dia pun tidak rela untuk melepaskannya. Setelah kepergian 4 orang itu, Lei Zunze pun berkata kepada Pension Air, Xin Er, apa yang kamu rasakan sebelumnya sebenarnya adalah esensi darah pinik surga kuno, ucap Lei Zunze. Iya betul, aku merasakannya. Itu tidak salah lagi, esensi dari pinik surga kuno, ucap Pension Air. Tapi entah kenapa aku tidak bisa menemukannya. Untuk sejenak, Lei Zunze pun menghela napas, lalu dia pun berkata, pertama-tama Anda harus mengirim informasi ini kepada klan Anda. Bahkan jika Papillon Bintang Jatuh memblokirnya, dengan kekuatan keluarga dari iblis surga kuno, maka tidak sulit untuk menghadapi anak itu, ucap Lei Zunze. Xin pun beralih ke tempat Xiaoyan berada. Di samping Xiaoyan ada Lin Yan, Mu Qingluan, dan Feng Zunze sebagai pemimpin. Tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan ada hal yang aneh di dalam tubuhnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun merasakan jalur meridian dan pembuluh darahnya kacau. Di tempat yang lain, Feng Zunze pun merasa kaget dengan kondisi Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan akan terluka. Lalu dia pun memerintahkan untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya, mereka pun membawa Xiaoyan ke sebuah lembah. Di lembah itu, Feng Zunze pun membiarkan Xiaoyan untuk mengontrol tubuhnya. Melihat kondisi yang kurang baik dari Xiaoyan membuat Feng Zunze dan Mu Qingluan pun merasa cemas, apalagi Lin Yan sebagai sahabat karibnya. Lin Yan pun bertanya kepada Feng Zunze, sebenarnya apa yang terjadi kepada Xiaoyan, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengeluarkan 3 esensi darah pinik surga kuno di dalam api surgawinya. Akhirnya, Feng Zunze pun mengetahui penyebab rasa sakit Xiaoyan. Dia telah menyembunyikan 3 esensi darah pinik surga kuno di dalam api surgawinya. Di samping Feng Zunze, Mu Qingluan pun berkata kalau 3 esensi itu setara dengan bintang Dozun, ucapnya. Melihat 3 darah esensi itu membuat Feng Zunze pun menjadi gugup. Untung saja benda itu tidak diketemukan sebelumnya. Kalau tidak, Xiaoyan akan bermasalah dengan keluarga dari iblis pinik surga kuno. Akhirnya Feng Zunze pun mengingatkan Mu Qingluan dan Lin Yan agar tidak membocorkan rahasia Xiaoyan kepada orang luar.
Lin Yan pun bertanya mengapa Xiaoyan masih kesakitan. Jika tebakanku benar, Xiaoyan sedang berusaha untuk mengeluarkan dan menyerap sebagian esensi dari darah pinik surga kuno. Sebelumnya, dia telah menyembunyikan esensi dari darah pinik surga kuno di dalam api surgawinya. Meskipun lolos dari pencarian, namun kekuatan dari api surgawi sangat tinggi, menyebabkan esensi darah menyebar ke seluruh tubuh. Sekarang tidak mungkin untuk memaksa keluar sepenuhnya, ucap Feng Junze. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun terus berusaha untuk dapat mengekstrak esensi dari darah pinik surga kuno. Xian pun mulai menggunakan kekuatan dari api surgawinya untuk menekan esensi dari darah pinik surga kuno yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Api surgawi pun terus menyebar ke seluruh jalur meridian dan pembuluh darah di dalam tubuh Xiaoyan. Xian pun berusaha untuk menekan esensi darah pinik surga kuno di dalam dantiannya. Di dalam kekacauan meridian dan pembuluh darahnya, Xian pun membentuk sebuah tungku untuk menyempurnakan esensi dari darah pinik surga kuno. Dengan banyaknya usaha yang keras, akhirnya Xiaoyan pun berhasil menekan esensi dari darah pinik surga kuno yang menyebar di dalam tubuhnya. Lambat laun, api surgawi pun mulai mengendalikan jalur meridian dan pembuluh darah di seluruh tubuh Xiaoyan. Merasakan kesuksesan, Xiaoyan pun merasa senang, lalu dia pun bergumam dalam hatinya, ini memang obat mujarab, sangat bagus untuk meningkatkan budidaya dan kultivasi. Namun tiba-tiba Xiaoyan pun terkejut, dia dapat merasakan sesuatu energi yang sangat kuat di dalam tubuhnya. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Junze pun berkata, apakah dia ingin menyerap esensi darah dari pinik surga kuno? Melihat kejadian itu, Mukin Luan pun berkata, meskipun esensi dari darah pinik surga kuno sangat kuat di dalam tubuh dan memiliki efek yang sangat besar, namun jika tubuh Anda tidak sanggup untuk menanggungnya, aku takut tubuhnya akan meledak. Memaksa darah melalui kekuatan eksternal, bahkan jika Xiaoyan bisa diselamatkan, dia juga akan menderita luka yang sangat serius. Saya khawatir saya tidak tahu apakah Xiaoyan masih memilikinya. Metode lain hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi, ucap Feng Junze. Anda pergi keluar untuk berjaga-jaga, jangan ada yang mendekat, ucapnya. Segera setelah mendengar perintah dari Feng Junze, Mukin Luan dan Lin Yan pun bergegas untuk melindungi tempat itu. Mukin Luan pun bahkan membentuk sebuah arai perlindungan, melindungi semua orang yang berada di tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Junze pun terus mengawasi perubahan dari Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun terus berusaha untuk mengendalikan esensi darah dari pinik surga kuno. Akhirnya Xiaoyan pun berteriak. Teriakan Xiaoyan itu membuat Feng Junze pun terkejut, karena dalam teriakan itu ada suara pinik dan naga. Sementara itu di tempat yang lain, salur darah esensi dari pinik surga kuno pun terus menyebar ke seluruh tubuh bagian Xiaoyan. Walaupun esensinya telah disempurnakan oleh api surgawi milik Xiaoyan, namun kekuatannya yang cukup besar membuat Xiaoyan pun tidak kuat untuk menahannya. Erangan kesakitan pun keluar dari mulut Xiaoyan, tak kuasa menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Seketika fluktuasi energi yang sangat kuat pun terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tidak bisa bertahan di tempat yang lain, Feng Junze pun telah bersiap untuk memaksa esensi darah pinik surga kuno keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Namun tiba-tiba Feng Junze pun mengurungkan niatnya. Dia pun nampak terkejut ketika dia melihat dua sayap yang membentang di belakang punggung Xiaoyan. Feng Junze pun menyadari kalau dua sayap di belakang punggung Xiaoyan adalah sayap dari pinik surga kuno. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun terus meraung-raung seakan-akan ia ingin mengeluarkan seluruh energinya. Tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun langsung menembak. Tembakan itu pun langsung menembus ke langit dan memecahkan arah yang dibentuk oleh Mukin Luan. Bahkan Mukin Luan dan Lin Yan yang sedang berjaga pun terdorong oleh energi yang sangat kuat itu. Sementara itu di tempat yang lain, dengan terengah-engah, akhirnya Xiaoyan pun berhasil mengekstrak esensi dari darah pinik surga kuno. Sementara itu dari kejauhan, Feng Junze pun terus mengawasi perubahan dalam diri Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki sayap pinik surga kuno di dalam tubuhnya. Untuk sesaat, Feng Junze pun mendecak kagum kepada Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Yo Chen akan mendapatkan seorang murid yang berbakat dan pemberani seperti Xiaoyan. Selang beberapa saat, Xiaoyan pun bangkit dan berkata kepada Feng Junze, "Saya minta maaf, saya tidak menyangka akan seperti ini," ucapnya. "Itu tidak masalah, anak kecil, kamu telah sepenuhnya menyerap esensi darah dari pinik surga kuno," ucap Feng Junze. Lalu dia pun bertanya, burung pinik dan naga barusan saja berbunyi, semuanya adalah gelombang suara kelas 1. "Saya tidak pernah berpikir Anda memiliki keduanya," ucap Feng Junze. Xiaoyan pun mulai menjelaskan kalau suara naga berasal dari pil naga hitam Yin Yan yang asli. Namun suara dari burung pinik ini apakah esensi darah pinik surga kuno yang telah ia serap, ucap Xiaoyan. Feng Junze pun mulai mengingatkan Xiaoyan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan sayap pinik surga kuno.
Jika tidak, setelah ditemukan oleh keluarga kerajaan dari Pinik Surga Kuno akan menjadi masalah besar. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun mulai mencoba kekuatan dari sayap terbang Pinik Surga Kuno di hadapan Feng Zunze. Kecepatannya menjadi meningkat, ucap Xiaoyan. Selang beberapa saat, Muqin Luan dan Lin Yan pun muncul di hadapan Feng Zunze dan Xiaoyan. Muqin Luan pun berkata, saya tidak menyangka Anda berhasil menyerap esensi darah Pinik Surga Kuno. Sementara itu di tempat yang lain, Lin Yan pun mulai mendekati Xiaoyan dan mencoba untuk memukul tubuh Xiaoyan. Namun Lin Yan pun terkejut karena tubuh Xiaoyan kenyal bagaikan magical beast. Di sisi yang lain, Feng Zunze pun mulai bertanya kepada Xiaoyan, ceritakan semua yang kamu tahu tentang Yao Chen, ucapnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun menghela napas dengan penuh keengganan, lalu dia pun berkata kepada Feng Zunze. Dia pun mengatakan kalau Yao Chen sebagai gurunya telah mengajarinya dan melindunginya sampai suatu hari Yao Chen pun ditangkap oleh sekte jiwa. Xiaoyan pun merasa menyesal karena dirinya tidak bisa melindungi gurunya dari sergapan sekte jiwa. Mendengar cerita Xiaoyan kalau Yao Chen telah ditangkap oleh aula sekte jiwa membuat Feng Zunze pun menjadi marah. Segera fluktuasi energi yang sangat mengerikan pun keluar dari tubuh Feng Zunze. Di sela kemarahannya itu, Feng Zunze pun mengumpat kepada Han Peng. Dia memastikan kalau Han Peng tidak bisa hidup atau mati. Dalam kemarahannya, Feng Zunze pun memerintahkan Muqin Luan agar segera mencari sosok Han Peng. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun memperhatikan fluktuasi energi yang sangat menakutkan dari dalam tubuh Feng Zunze setelah mendengar Yao Chen telah ditangkap. Xiaoyan pun berkata kepada Feng Zunze agar tidak mencari Han Peng karena Han Peng telah dikalahkan dan ditangkap olehnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun mengeluarkan jiwa Han Peng di dalam sebuah botol giok. Dengan kesal, Han Peng pun berkata, Xiaoyan, bagaimana kamu ingin melepaskanku? Ucapnya. Di sela ucapannya itu, tiba-tiba Han Peng pun menegang karena dia melihat sosok Feng Zunze yang berada di tempat itu. Dia pun melihat sosok Feng Zunze yang menatapnya dengan penuh kemarahan. Han Peng pun tidak kuasa, lalu dia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun Han Peng pun hanya bisa menyerah karena dikejar oleh kekuatan dari Feng Zunze. Akhirnya Han Peng pun ditekan dan ditarik oleh Feng Zunze. Han Peng pun hanya terdiam, tidak bisa melarikan diri karena kekuatannya telah ditekan oleh Feng Zunze. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Zunze pun mulai menangkap dan menarik sisa jiwa dari Han Peng dan mencengkram lehernya. Dengan penuh kemarahan, Feng Zunze pun berkata, Anda adalah binatang yang lebih rendah dari babi dan anjing, ucapnya. Beraninya kamu menyerang dan membunuh gurumu sendiri. Oleh karena itu, aku harus segera menghabisimu, ucap Feng Zunze. Namun niatan Feng Zunze untuk menghabisi Han Peng pun dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata kalau Han Peng masih dibutuhkan olehnya untuk menyelamatkan Yao Chen. Feng Zunze pun bertanya kepada Han Peng, sebenarnya Yao Chen disekap di aula jiwa cabang mana, ucapnya. Dengan penuh ketakutan, Han Peng pun menjawab, dia sekarang terjebak di kota terkenal di wilayah barat daya. Ada cabang istana jiwa di sana. Mendengar itu, Feng Zunze pun berkata, saya tidak menyangka ada juga cabang istana jiwa di tempat itu. Berapa banyak penatua yang ada di aula cabang itu, ucap Feng Zunze. Feng Zunze pun mendengus dan mencibir Han Peng. Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa tentang istana jiwa, ucapnya. Aula jiwa dibagi menjadi 3 level, yaitu level manusia, bumi, dan langit. Setiap cabang dijaga oleh para ahli, termasuk ada dojo di dalamnya, ucap Feng Zunze. Terlebih lagi masih ada alkemis seperti Yao Chen yang dipenjara di tempat itu. Han Peng, kamu masih jahat seperti dulu, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Feng Zunze pun menyerahkan sisa jiwa Han Peng kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya, Tuan Feng, Anda dan guru saya telah berurusan dengan istana jiwa. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Feng Zunze pun mulai bercerita. Aku samar-samar sadar istana jiwa sedang melaksanakan proyek membutuhkan banyak jiwa, sebuah rencana besar yang hanya diketahui oleh sekte jiwa. Belakangan Yao Chen dan saya melakukan ekspedisi di reruntuhan dan bertarung melawan istana jiwa. Saya khawatir saat itulah dia menjadi sasaran istana jiwa. Mendengar penjelasan dari Feng Zunze, untuk sejenak Xiaoyan pun mengamati cincin penyimpanan yang diberikan oleh Yao Chen. Di tempat yang lain, Muqin Luan pun nampak shock ketika gurunya menyebut nama Yao Chen. Yao Chen sendiri adalah pendiri sekaligus kepala dari Papillon Bintang Jatuh yang sering disebutkan oleh gurunya Feng Zunze. Feng Zunze pun mulai menjelaskan saat itu dirinya dan Yao Chen membentuk sebuah faksi yaitu Papillon Bintang Jatuh. Namun dia sebagai pendiri dan kepala lepas tangan, ucapnya. Selang beberapa saat, Feng Zunze pun berkata kepada Xiaoyan, jangan gegabah untuk menyelamatkan Yao Chen. Tidak mungkin ada berita apapun. Jika tidak, setelah istana jiwa dipindahkan akan lebih sulit untuk menemukan Yao Chen. Tapi itu terlalu lama, ucap Xiaoyan. Tenang saja, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya, ucap Feng Zunze.
Belum terlambat untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir, keterampilan alkemia Yao Chen masih berguna bagi Istana Jiwa. Mereka tidak akan bergerak dengan mudah. Saya akan kembali dulu ke Pavilion Bintang Jatuh. Bagaimana denganmu? Ucap Feng Junze. Maaf, kali ini saya tidak akan mengikuti Anda. Saya akan menghadiri pertemuan alkemia di Menara Pil, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Feng Junze pun tersenyum kepada Xiaoyan. Dia pun berkata kalau dulu Yao Chen pun menjadi juara di Menara Pil. Jangan biarkan reputasinya rusak, tetapi saya pikir Anda pergi ke sana untuk api pembakaran 3000, ucapnya. Seperti yang dikatakan, Tuan Peng, ada begitu banyak orang berkuasa di dataran tengah. Akan ada banyak bahaya jika menyelamatkan guru selanjutnya. Lebih baik mendapatkan api 3000 pembakaran dari Menara Pil, ucap Xiaoyan. Di tempat yang lain, Feng Junze pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah potongan giok, lalu dia pun melemparkan potongan giok itu ke arah Xiaoyan. Dia pun berkata jika Xiaoyan dalam masalah dan membutuhkan pertolongannya, maka dia pun akan datang untuk menemui Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat berterima kasih kepada Feng Junze. Dia pun menakupkan kedua tangannya ke arah Feng Junze. Feng Junze pun berkata, hati-hati, Yao Chen telah menyerahkan semua keterampilan termasuk mantra api kepadamu. Dengan nada sedih, Xiaoyan pun berkata, Yao Chen lebih dari sekedar guru. Dia telah menganggap Yao Chen seperti ayahnya sendiri. Dia tidak bisa membalas seluruh kebaikan dari Yao Chen yang telah merawatnya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Feng Junze pun merasa senang. Dia rasa kalau Yao Chen tidak salah untuk memilih murid selain Han Peng. Feng Junze pun berkata dia akan menghubungi orang-orang terkuat di dataran tengah yang berhubungan langsung dengan Yao Chen untuk membantunya. Oh iya, waktunya hampir habis. Oleh karena itu, pergi saja dan lakukan semaumu. Jika Anda menemui masalah, maka hancurkan batu giok bintang itu. Setelah ucapan dari Feng Junze itu, di tempat yang lain, Xiaoyan dan Lin Yan pun bergerak untuk meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Xiaoyan dan Lin Yan, Feng Junze pun bergumam dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun mencari, akhirnya dapat menemukanmu, Yao Chen. Aku pasti akan menyelamatkanmu, ucap Feng Junze. Setelah ucapannya itu, lalu dia pun mengajak Mu Qinluan untuk segera meninggalkan tempat itu. Lalu Xin pun beralih ke tempat Xiaoyan dan Lin Yan berada. Dalam perjalanannya bersama Lin Yan, Xiaoyan pun teringat akan Jian dan sosok dokter peri kecil. Dalam hatinya, Xiaoyan pun berharap agar mereka diselamatkan dari badai ruang. Di sisi yang lain, Lin Yan pun bertanya kepada Xiaoyan, Xiaoyan, kemana kamu akan pergi sekarang? Aku akan pergi ke Menara Pil, ucap Xiaoyan. Lin Yan pun berkata tempat itu ada di pusat dataran tengah, ucapnya. Ini adalah tempat dengan jumlah alkemis terbanyak di seluruh benua. Bahkan menggunakan lubang cacing, ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan atau lebih, ucap Lin Yan. Setelah ucapan dari Lin Yan itu, segera Xiaoyan pun melesat diikuti oleh Lin Yan.